Firman sadar betul dirinya bisa melaju sampai ke babak 3 besar Indonesian Idol kedua atas jasa para fans. Nah, belum lama lalu Firman menggelar acara jumpa fans atau disebut juga gathering. Firman sudah menggelar acara semacam ini 2 kali, sehingga bisa dibilang Firman amat peduli dengan para fansnya. Firman bukanlah jenis orang yang cepat melupakan jasa orang yang melambungkan namanya. Fans itu segala-galanya. Dialog tersebut. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia kemarin menggelar diskusi seputar kontroversi RUU anti pornografi dan porno aksi. Diskusi berlangsung seru dengan hadirnya Inul Daratista, Ratna Sarumpait, dan Angelina Sondak. Pada intinya, semua sepakat pornografi dan porno aksi adalah musuh bersama masyarakat. Perdebatannya adalah, haruskah lahir undang-undang anti pornografi dan porno aksi untuk memberantas pornografi dan porno aksi yang kian marak? Kalangan seniman menilai RUU anti pornografi dan porno aksi tersebut berpotensi memasuk kreativitas seniman. Kalau saya memang menolak porno aksi dan pornografi. Tetapi untuk undang-undang ini, karena ini memang DPR yang memunculkan, memang punya inisiatif. Terserah saja kita sebagai masyarakat. Nggak boleh terserah loh, DPR tuh kita yang bayar. Tergantung pembahasan katanya. Tergantung pembahasannya. Kalau memang tidak cocok, jujur saja sampai sekarang memang nggak cocok. Karena apa? Apa yang terjadi pada diri saya 3 tahun terakhir ini? Memang DPR pernah mendengar saya menangis. Memang DPR pernah melihat saya teriak-teriak. Bagaimana? Tolong dong, saya sekarang sepi job. Tolong dong, bagaimana keadaan saya di mana-mana di demo? Bagaimana gitu ya? Jadi Kalau saya pasti menolak dengan keras, karena ini masalah dehumanisasi. Soal implikasi seperti yang dikatakan Inul, jelas. Nyatanya dia nggak bisa bekerja, terancam mau bekerja. Selalu dia harus menghadapi, orang bisa aja selalu telepon. Kalau saya rasa itu udah cerita umum ya, awam juga tahu siapa musuhnya Inul, ya kan? Jadi kalau seseorang itu hanya dengan by phone menelpon Bupati A, Bupati C dan mengatakan, itu porno, hati-hati kamu. Ini jadi tekanannya politik yang buruk. Diskusi-diskusi mengenai menolak, menerima RUU pornografi atau porno aksi itu harus dibedakan dengan menolak porno aksi dan pornografi. Saya sendiri pun menolak porno aksi dan pornografi dalam konteks porno aksi dan pornografinya ya, bukan RUU-nya bukan. Jadi RUU-nya ini 2 hal yang berbeda gitu. Kalau RUU itu kan isinya dan draftnya itu harus kita pelajari bersama-sama, dan saya rasa sekarang DPR masih dalam tahap RDPU, belum pada tahap pembahasan lebih detail. RUU anti pornografi dan porno aksi ini juga dikhawatirkan oleh sebagian kalangan akan tumpang tindih dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di sana sudah tercantum pasal mengenai tindakan asusila dan perbuatan cabul yang definisinya pasti tak beda jauh dengan pornografi dan porno aksi. Maka dari itu kan kalau kita jangankan di rancangan undang-undang mereka yang masih berantakan itu. Sebenarnya di KUHP dan rancangan KUHP yang terbaru 2003, itu udah jelas kok. Suatu RUU itu kan akan mendapat banyak sekali kritik, masukan dan juga input, dan itu sangat baik justru. Artinya ketika sekarang ini DPR tidak langsung mengesahkan undang-undang, justru kalau langsung mengesahkan nanti malah bingung. Pornografi dan porno aksi erat berkaitan dengan industri penyiaran dan penerbitan yang barang tentu sudah punya undang-undang yang mengaturnya. Menurut Ratna Sarumpait, perang terhadap pornografi dan porno aksi seharusnya dimulai dari industri penyiaran dan penerbitan. Pertanyaannya, sudahkah undang-undang penyiaran dan penerbitan dipenuhi oleh semangat anti pornografi dan porno aksi? Juga kalau kita bilang ini secara moral, DPR bertanggung jawab pada persoalan pornografi porno aksi, sebenarnya pansus ini bisa langsung mengubah tugasnya adalah mencermati rancangan penyiaran, undang-undang penyiaran, undang-undang pers, undang-undang penerbitan dalam konteks pornografi dan porno aksi. Jadi dialihkan gitu loh, isunya dialihkan, minta DPR mengatur tayangan-tayangan televisi. Jadi jangan disamarata gitu loh. Jangan dibabat semuanya sampai akhirnya menyinggung orang lain. Ini akan menyinggung masyarakat di Bali, ini akan menyinggung masyarakat di tempat lain yang secara nenek moyangnya dari turun-temurun sudah memang begitu sosiokulturnya.
Pro dan kontra terhadap RUU anti pornografi dan porno aksi tampaknya akan terus berlanjut. Kita berharap segala pro kontra itu tidak ditunggangi oleh kepentingan pribadi dan golongan. Seharusnya hanya ada satu kepentingan demi masyarakat Indonesia yang kian beradab. Ini sebenarnya baru awal daripada segalanya. Artinya satu undang-undang itu kan akan lahir ketika ada satu gejala atau ada satu kerisauan di masyarakat yang memerlukan ini kayaknya perlu diatur nih enggak. Nah, saya rasa tahap inilah yang sama-sama kita maknai sebagai langkah untuk membangun ketatanegaraan ataupun ketatanan bernegara dan bangsa kita. Ya, kita juga nggak bisa menolak undang-undang ini diterbitkan, tetapi mudah-mudahan saja harapan saya bisa diterima masyarakat umum tentunya buat kita orang yang merasa dirugikan itu menjadi masukan yang sangat baik gitu nantinya seandainya ini benar-benar diterbitkan. Kalau semua orang berpegang pada nurani, tak perlu ada undang-undang pornografi dan porno aksi. Pemirsa, fans bagi seorang artis ibarat sebuah nyawa. Tanpa fans, niscaya artis tak punya nilai apa-apa. Dan rupanya Firman dari Indonesian Idol kedua sadar akan hal tersebut. Untuk menjalin relasi dengan para fans, Firman tak segan-segan mengundang para fans ke kediamannya. Kalau artis sudah ketemu dengan fansnya, pasti heboh. Dan seperti apakah kehebohannya? Mari kita saksikan sendiri. Firman sadar betul dirinya bisa melaju sampai ke babak 3 besar Indonesian Idol kedua atas jasa para fans. Nah, belum lama lalu Firman menggelar acara jumpa fans atau disebut juga gathering. Firman sudah menggelar acara semacam ini 2 kali, sehingga bisa dibilang Firman amat peduli dengan para fansnya. Firman bukanlah jenis orang yang cepat melupakan jasa orang yang melambungkan namanya. Fans itu segala-galanya. Tanpa fans itu entertainer nggak ada apa-apanya gitu. Karena kita milik mereka. Artinya kita bernyanyi untuk mereka, kita menghibur mereka. Sampai sekarang hubungan gue dengan fans TTM kali. mesra semakin dekat ya. Karena gue udah ngadain gathering nih sama yang hari ini udah 2 kali. Firman amat dekat dengan para fansnya, sehingga fansnya pun tak segan-segan memberikan kritik membangun buat Firman. Katanya jangan terlalu cuek. Jangan terlalu cuek. Mungkin dari ini gue ya. Kan gue bilang gue kan rocker gitu, jadi bukan berarti gue rocker nih gue cuek-cuekin, bukan. Gue dulu emang udah gini gitu, tapi ada masukan jangan terlalu cuek dong Kak Firman gitu. Gua ya kalau artis kan wajar lah pakai bedak gitu. Nah itu gue masih susah banget tuh pakai bedak tuh. Ada beberapa sobat gue bilang gue tuh udah berubah. Katanya perubahan gue tuh sekarang gue udah ngomongnya udah dikit terbatas, terus katanya diatur, udah gak secuek yang dulu lagi, bahkan katanya udah gak seasik yang dulu lagi. Reaksi umum orang-orang yang dipayungi ketenaran dalam waktu relatif singkat seperti Firman adalah syok terhadap gaya hidup yang harus dijalaninya kini. Itulah konsekuensi dari seorang idola. Hidupnya tak lagi sebebas merpati yang bebas terbang kemana dia suka. Yang paling kontras tuh gue nggak bisa seenak perut gue lagi nongkrong di sembarang tempat gitu. Shocknya nih dari pola hidup. Kalau pola hidupnya iya, gue sempat shock. Tapi mudah-mudahan karena gue emang tipe orang yang dididik sama orang tua, belajar gitu, apapun keadaannya dipelajarin. Alhamdulillah sejauh ini gue udah bisa menyesuaikan diri. Firman telah lahir menjadi Firman baru, dan Firman sekarang sudah bisa menikmati perubahan ekstrim dalam hidupnya itu. Firman kini bisa fokus untuk mengembangkan karirnya. Rencana gue yang paling dekat ya saat ini, yang pasti pengen rekaman. Gue pengen recording itu udah pasti cita-cita semua penyanyi di dunia ini.
Hmm, mudah-mudahan yang gue lihat sih dari peluangnya ya, prediksi gue mudah-mudahan tahun ini bisa terwujud.